siang, dokter. Ini cantiknya. Apa kabarnya nih? Baik, Pak. Ah, Iya. dari mana? Tadi habis dari kantin, Pak. Oh, dari kantin. Nah, ada perlu apa nih ke ruangan saya nih? Iya, terkait tentang observasi pembelajaran, Pak. Iya. Observasi yang untuk semester ini ya? Iya. Oke. Boleh dilihat Bu, seperti apa sih papan ini? Udah buat? Ada saya ini Pak yang saya letakkan di atas meja Bapak. Oh, ini. Ya. Oke. Nah, ini ada modul ini ajarnya, modul ajarnya. Kemudian di bawahnya itu ada asesmennya. Kemudian ada LKPD siswa juga ada. Baik Bu. Nah, sambil saya baca-baca ini, Iya. saya ingin tahu nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di pertemuan kita ini kayak apa? Pembelajaran anak nanti yang kita observasi itu apa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, siswa dapat mengungkapkan secara lisan maupun tulisan teks deskripsi dalam bahasa Inggris. Jadi peserta didik bisa mengungkapkan secara lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris ya? Iya. Nah, adakah tantangan atau kendala yang Ibu hadapi, keterampilan apa yang mungkin perlu Ibu tingkatkan supaya anak-anak ini tadi dalam kegiatan pembelajarannya secara mengungkapkan secara lisan maupun tulisan teks bahasa Inggris itu bisa tercapai? Ada kendala nggak? Iya Pak, terutama yang tantangan yang saya dapati di kelas itu bagaimana menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa Pak. Kalau tulisan mungkin mereka bisa menulis menirukan, tapi kalau kepercayaan diri itu saya merasa sangat sulit Pak. Oke, berarti Ibu ingin bagaimana bisa memfasilitasi anak-anak supaya Ibu menjadi pribadi yang mampu untuk percaya diri ya? Iya betul Pak. Oke, persiapan yang Ibu udah lakukan apa? Saya udah siapkan ada beberapa kosakata supaya anak bisa mengulangi beberapa kosakata yang digunakan dalam tes deskripsi. Kemudian ada PPT, kemudian ada video pembelajaran juga Pak. Oke, kalau dari keterampilan Ibu memfasilitasi tadi, memfasilitasi anak menjadi pribadi yang percaya diri, rentang dari 1 sampai 100 kira-kira Ibu keterampilannya berapa? Saya ingin capaiannya bisa 90 Pak. Bisa 90. Ya. Oke. Saat ini Ibu, menurut Ibu di posisi berapa? Masih 60% rasanya 60. Pak. Ya. Oke. Ya. Tapi kita lihat nanti lah ya. Ya. Di observasi, rencananya kapan Ibu mau observasi? Kalau saya ada jadwal hari Selasa Pak. Mungkin, Selasa, oke. Ya, jam ketiga Pak. Jam ketiga ya. Ya. Ini kelas berapa? Kelas 7 Pak. Kelas 7. Kelas 7. Oke. Selasa jam ketiga, kelas 7 ya. Nah, untuk instrumennya, nanti instrumen observasinya itu kita menggunakan instrumen yang dari DPMP ya. Oke Pak, baik. Instrumen supervisinya kita akan ketemu di hari Selasa ya. Iya Pak. Di kelas 12. Ini itu dulu Bu, atau ada yang masih mau disampaikan? Cukup Pak. Cukup ya. Nanti ketemu di kelas saja Pak. Oke, silakan masuk Bu Agnes. Iya Pak. Oke, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu. Iya baik Pak. Nah, gimana Bu pengalaman tadi hasil kegiatan observasi kita di pembelajaran tadi? Ya, saya cukup lega Pak ya. Ya cukup grogi juga karena Bapak ada di kelas tadi. Oh gitu ya? Iya. Ya. Kenapa grogi? Ya pertama sih awalnya grogi karena di supervisi Bapak tadi, tapi setelah berjalannya waktu proses pembelajaran lumayan berjalan dengan lancar ya Pak. Ya. Kemudian saya merasa juga tujuan pembelajaran saya cukup berhasil Pak. Anak-anak, tapi belum sebagian sih saya lihatnya Pak. Oke, jadi tadi Ibu udah merasa lega ya? Iya. Lega, udah melaksanakan kegiatan supervisi ya? Iya. Nah, ini untuk kegiatan kita tadi, ini instrumen Iya, hasil pengamatan saya tadi. Nah, boleh Ibu lihat. Oke. Nah, berdasarkan data ini, menurut Ibu
bagaimana pembelajaran tadi Ibu? Pembelajaran tadi itu Tadi Ibu katakan ini ya, apa 50% ya udah iya Pak. berhasil ya tadi ya? Saya rasakan sih memang sekitar 50% aja Pak, masih yang sebelumnya saya bilang kan 60%, cuma mungkin karena faktor anak-anak belum berkomitmen juga di kelas gitu. Jadi saya merasa baru 50% yang bisa mencapai tujuan pembelajaran itu Pak. Jadi tujuan pembelajaran itu baru 50%. Kemudian di praobservasi kita tadi kan tujuan yang ingin Ibu capai, bagaimana Ibu bisa memfasilitasi anak menjadi pribadi yang percaya diri ya, percaya diri. Nah, kalau dari sisi itu tadi bagaimana? Apa sudah tercapai cita-cita Ibu? Tadi kan targetnya mau sebenarnya 90% ya, tapi itu kayaknya katanya masih 60. Itu gimana? Kalau saya lihat di tadi sih Pak, ini ya apa namanya, ada kalau untuk mengungkapkan pendapat memang belum semua ya, masih ada sekitar bagus sedikit lah kalau saya lihat, mungkin ada sekitar 60%. 60 masih tetap sama ya, 60%. Oh, artinya berarti anak masih yang percaya diri itu 60% dari, kalau di seluruh kelas kita tadi kelasnya kan ada 32 orang ya. 32 orang berarti separuh lebih lah ya. Nah, Ibu ingin masih meningkatkan? Iya, pengen Pak. Oke. Kira-kira strategi yang Ibu ingin lakukan supaya Ibu bisa meningkatkan layanan atau memfasilitasi anak menjadi pribadi yang lebih percaya diri, apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya bisa memanfaatkan yang berdayakan tutor sebaya, rekan-rekan teman-teman yang sudah paham bagaimana mengungkapkan secara lisan. Kemudian saya akan menggunakan role play, bermain peran supaya berlatih sering berlatih berbicaranya gitu ya. Berarti Ibu ingin bagaimana Ibu itu menggunakan metode lah ya, role play di dalam kegiatan pembelajaran supaya anak tadi menjadi pribadi yang bisa percaya diri. Oke, terkait role play ini sendiri, Ibu udah punya kemampuan yang cukup atau masih perlu ada semacam belajar lagi? Iya, mungkin saya belajar dengan rekan sejawat saya Pak. Saya pernah melihat berdiskusi dengan guru bahasa Indonesia karena kebetulan satu rumpun. Jadi mungkin Pak Robi bisa memberikan masukan kepada saya bagaimana meningkatkan kepercayaan dirinya, walaupun ini dalam bahasa Inggris. Oke, berarti tadi Ibu mau belajar dengan teman sejawatnya Pak Robi. Ada lagi mungkin? Saya coba berdiskusi juga dengan rekan yang di MGMP. MGMP, berarti MGMP, kemudian dengan rekan sejawat, mungkin ada lagi yang lain? Belajar secara mandiri lah di PMM. Nah, boleh disimpulkan Bu, dari awal sampai akhir diskusi kita, mungkin ada yang akan Ibu lakukan setelah kegiatan observasi ini. Makasih Pak, jadi udah ada pencerahan sedikit bagi saya bagaimana saya bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi akan nanti saya coba menggunakan role play di kelas, kemudian saya coba berdiskusi dengan rekan sejawat yang satu rumpun. Kemudian saya juga berdiskusi dengan guru di komunitas di MGMP. Kemudian saya juga akan belajar secara mandiri di PMM Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Terus untuk ke depan mungkin kita perlu juga ketemu sekali lagi. Boleh Pak. Melihat bagaimana perkembangan Ibu menggunakan metode role play ini dari hasil belajar Ibu. Kapan rencananya Bu? Bisa nggak 2 minggu setelah ini Pak? Oke, 2 minggu lagi ya? Iya. Oke. Kita ketemu lagi nanti 2 minggu, mudah-mudahan bisa sesuai dengan rencana. Baik Pak, terima kasih Pak masukannya. Sama-sama Ibu.